dunia dalam 80 hari bagian 1. Ini adalah tahun 1872 dan kita berada di cuaca dingin Inggris. Dan hari ini adalah hari yang bersejarah. Tapi sebelum kita memulai cerita ini, ingatlah bahwa setiap hari bersejarah dimulai dengan seseorang yang legendaris. Dan seseorang dalam cerita ini adalah pria yang spesial, Tuan Phileas Fogg. Tunggu, kemana dia pergi? Tentu saja, sudah waktunya bagi Tuan Fogg untuk minum teh. Jadi, seperti yang kukatakan, ini adalah kisah tentang Tuan Phileas Fogg, seorang pria yang mengatur waktu dengan segala cara. Ini tidak bisa diterima. Asisten baruku seharusnya sudah ada di sini beberapa menit yang lalu. Itu 60 detik, Nona Abel. Ya, Tuan Fogg. Catat perilaku yang tidak dapat diterima ini. Haruskah aku juga menghitung waktu yang kau perlukan untuk khawatir, Tuan? Meskipun Tuan Fogg adalah salah satu orang terkaya di London, tidak ada yang sungguh tahu dari mana kekayaannya berasal. Dan ini jelas membuat orang lain bergosip tentang pria ini. Aku mendengar bahwa dia diam-diam menambang emas. Dia mengundang orang-orang di rumah dan merampok mereka. Tuan Fogg begitu tertutup dan pendiam, sehingga tidak ada yang berani berbicara dengannya. Tuan Fogg juga tidak pernah mengeluh. Dia tidak suka pengunjung dan orang lain. Ini pasti dia. Tuan, maafkan, aku sedang menunggumu untuk membukakan pintu. Apakah kau sadar bahwa kau 65 detik terlambat? Oh, aku mohon maaf sekali, Tuan. Maaf sekali. Tuan, berhenti membuang-buang waktu dan ikutlah. Kau punya tepat 42 menit untuk membiasakan diri dengan rumah dan melakukan semua tugas yang tertunda. Nona Abel akan membantumu dengan semua yang kau butuhkan. Wow, benda apa ini? Aku menyebutnya Nona Abel karena dia mampu melakukan semua yang tidak aku bisa. Tuan, aku percaya bahwa tidak ada hal yang tidak bisa kau lakukan. Cukup mengobrolnya. Ayo cepat mulai. Wow, Tuan tidak suka banyak bicara ya, Miss Abel? Ini kain lap dari kamar atas. Kau bisa mulai dengan membersihkan barang antik. Tentu. Ya, tentu saja Tuan Fogg tidak bisa melakukan itu. Dia benar-benar Nona Abel. Salah satu pencapaian Tuan Fogg adalah menjadi bagian dari Reform Club. Itu sangat didambakan bahwa ada banyak orang di London yang ingin menjadi bagian dari klub ini. Tetapi, itu ditawarkan hanya kepada orang-orang yang paling bergengsi dan juga cerdas. Dan semua orang di Reform Club yakin bahwa Tuan Fogg bukanlah anggota yang layak. Oh, itu kebenaran yang jelas. Dia ada di sini karena uangnya. Phileas, senang sekali bertemu denganmu. Ya, silakan duduk. Jadi, katakan padaku Tuan Fogg, apa pendapatmu tentang situasi saat ini di terusan Suez? Oh, biarkan dia bernafas dulu. Dia hanyalah anggota klub kita yang paling bergengsi dan muda. Aku hanya memastikan dia dapat mengerti sehingga nama klub kita tidak ditarik karena satu orang kaya. Jangan kau perhatikan dia. Dia hanya kesal karena mereka memutuskan untuk menaikkan biaya keanggotaan tahunan klub ini. Aku sadar bahwa orang-orang tidak menyukaiku. Tapi aku layak berada di sini, Arthur. Kau tahu itu. Ide dan penemuanku dapat mengantarkan kita ke peradaban yang modern. Oh, benarkah? Seperti idemu tentang mesin yang melakukan pekerjaan rumah? Aku tahu orang lain yang secerdas dirimu. Ada di koran hari ini. Beberapa orang yang terlalu percaya diri mengklaim bahwa dengan pembukaan bagian rel baru di India dapat memungkinkan untuk berkeliling dunia dalam 80 hari. Greenwich, cukup. Abaikan mereka, Phileas. Tapi Mr. Fogg tidak mendengarkan. Dia memikirkan sesuatu yang lain. Kalau dari sini 7 hari, 12, dan sekarang dengan rute baru ini, Phileas, ada apa? Artikel ini tidak gila. Itu mungkin untuk mengelilingi dunia dalam 80 hari.
Oh, kasihanilah kami. Kau tidak baik untuk klub ini. Kau sendirian akan menjatuhkan kita semua. Oh, ya, itu sangat sekali katakan. Gimana kalau kita... Tuan-tuan, dia hanyalah anak muda. Dia tidak tahu apa yang dia bicarakan. Tapi aku mengerti, jika seseorang menghitung jarak, waktu dan cara transportasi, maka dengan rute baru ini, seseorang dapat berkeliling dunia dalam 80 hari. Cukup. Kau telah menyanyiakan waktu kami dan melemahkan rasa hormat dari institusi bergengsi ini. Keanggotaanmu dibatalkan sekarang. Siapa yang mendukung? Tuan Fogg terkejut melihat betapa dia dibenci di kotanya sendiri. Tapi dia menolak untuk menyerah. Baiklah, mari kita bertaruh. Bertaruh? Iya, taruhan, kita bertaruh. Menjadi bagian dari klub bergengsi ini atau tidak, seharusnya tidak diputuskan dengan mudah tanpa bukti apapun. Akan kubuktikan bahwa seseorang dapat berkeliling dunia dalam 80 hari. Itu artinya aku, Phileas Fogg, akan berkeliling dunia dalam 80 hari. Tunggu, ini belum berakhir. Jika aku gagal, aku akan menyerahkan keanggotaanku dan bersamaan dengan itu memberikan rumahku dan setengah dari kekayaanku, yaitu uang 20.000 pound. Phileas, kau jangan seperti itu. Oh, jangan hentikan dia, Arthur. Dia sudah dewasa. Dia bisa membuat keputusannya sendiri. Baiklah, Tuan Phileas Fogg. Sekarang kau begitu yakin dengan klaimmu itu. Aku ingin mempermanis kesepakatan. Jika Tuan Fogg berhasil dalam perjalanan gilanya dan kembali pada hari ke-80, kemudian dia akan dinobatkan sebagai presiden klub selama 5 tahun. Sekarang ini menarik. Tuan Fogg tahu betul bahwa begitu dia menjadi presiden, dia akhirnya bisa mengeluarkan semua penemuannya. Reform Club dijalankan oleh beberapa orang ketat yang secara mengejutkan membenci perubahan dan reformasi. Ini bisa mengubah segalanya. Tapi ingatlah, Fogg, jika kau gagal untuk berkeliling dunia dan kembali ke sini pada hari ke-80, apapun alasannya, kau kehilangan rumahmu, keanggotaanmu dengan Reform Club, dan setengah dari kekayaanmu. Aku setuju. Dan itulah adanya, awal dari perjalanan bersejarah. Tapi di ujung lain London, cerita yang berbeda mulai terbentuk. Inspektur Fix berbicara. Ada yang bisa kubantu? Apa? Bank Royal? Loker? Seseorang telah mengambil sesuatu yang sangat penting dari dalam loker Bank Royal Inggris. Katakan, dia seperti apa? Tinggi, muda, mata biru, kurus. Tinggi, muda, bermata biru, kurus. Kau tahu apa yang kulihat, Passepartout? Aku melihat dua pria melakukan perjalanan hidup mereka. Apa kau tidak bersemangat? Sekarang aku tahu aku ikut denganmu dan aku sangat bersemangat, Tuan. Tuan Fogg dan Passepartout mengemasi tas mereka dan keluar dari pintu mereka, menempatkan karirnya, setengah kekayaannya, dan juga rumahnya. Tuan Fogg takut dan bersemangat pada saat yang sama. Perhitunganku tidak salah, Passepartout. Sekarang tidak ada yang bisa menghentikanku untuk menjadi presiden Reform Club. Sedikit yang dia tahu bahwa masalah sudah dekat secara harfiah. Hentikan mobilnya. Inspektur, apakah ada masalah? Aku di sini untuk menangkapmu karena kau mencuri dari Bank Royal Inggris. Kau akan berada dalam tahanan polisi sampai penyelidikan lebih lanjut. Apa?
Tapi ingat, Fogg, jika kau gagal untuk berkeliling dunia dan kembali ke sini pada hari ke-80, apapun alasannya, kau kehilangan rumahmu, keanggotaan klub Reform Club, dan setengah dari kekayaanmu. Tidak,